Shalom IRC family, puji Tuhan. Kembali lagi saya mengisi di kegiatan program daripada Sunshine Ministry ya, untuk bisa membagikan kesaksian bagaimana Tuhan itu mengubah hidup saya menjadi seperti saat ini. Saya sebagai seorang hamba Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Billy Monday, dan hari ini adalah hari luar biasa di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Di awal dari tahun 95, sebelumnya bukan tahun 95 ya, di awal dari sejak saya SMP, saya menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, minum-minuman keras juga, dan itu semua saya lakukan karena lingkungan ya, teman-teman sekolah, teman-teman yang ada di rumah juga ya, banyak pengaruh di luar buat saya jadi semakin bertumbuh liar ya. Tapi puji Tuhan, sudah kasih Tuhan, ketika saya hidup dalam kehidupan yang lama ini, saya memiliki sebuah pekerjaan, yaitu pemain musik ya di Jakarta, dan beberapa kafe atau restoran kami juga ada di dalamnya. Tapi puji Tuhan, saya diberikan pengertian bahwa saya harus move on, saya harus pindah ke Bali, karena saya lihat pada saat itu di Bali itu entertain itu sangat luar biasa ya. Tapi ketika saya ada di Bali, saya juga disitulah saya mengalami bagaimana Tuhan itu mengubah hidup saya untuk saya bisa menjalani kehidupan yang baru dalam iman percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sudah kasih Tuhan, dan saya memakai narkoba, dan juga sebelumnya waktu saya SMP juga saya sempat menjual ya narkoba ya, karena ketika di sekolah pada saat SMP itu narkoba itu sangat maksudnya masih ada beberapa yang jarang ya terjadi. Tapi disitulah Tuhan memberikan pemikiran-pemikiran yang baru untuk saya tidak lagi menggunakan hal tersebut. Nah, satu pagi ketika ada di Bali, saya mengikuti sebuah kegiatan gereja yaitu KKR yang ada di Bali. Itu malam hari, paginya saya masih menggunakan narkoba. Nah, sore ketika saya masuk di gereja, saya di tangan saya masih pegang rokok, saudara ya. Nah, ketika tangan saya megang rokok, saat itu ketika saya masuk gereja, saya buang rokok itu. Seperti tidak apa-apanya, seperti tidak ada sesuatu ya. Akhirnya saya mendengar firman Tuhan, mengikuti kegiatan KKR. Terus seperti Tuhan menantang saya untuk saya bisa maju ke depan untuk didoakan. Saya ingat pada saat itu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah seorang pendeta dari Ambon, dan dia bisa membagikan firman Tuhan itu dari sisi Al-Quran dan sisi Alkitab. Nah, selesai dia berbicara, hamba Tuhan ini tantang siapa yang mau didoakan terlepas dari narkoba, terlepas dari segala sesuatu, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Seperti ada dorongan, saya harus maju, saudara. Ya, dan saya memberanikan diri, saya maju. Itu masih dalam situasi keadaan yang agak sedikit terasa pusing-pusingnya, karena paginya saya masih pakai narkoba. Dan akhirnya setelah penumpangan tangan, saya didoakan, penumpangan tangan. Selesai, di kantong saya masih ada ada sebungkus rokok. Saya pegang bungkus rokok itu, dan akhirnya saya katakan kepada Tuhan, saya tidak mau merokok lagi, dan saya buang dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kasih karunia kepada saya untuk bisa tidak berkeinginan lagi untuk rokok ya, menikmati rokok. Nah, selesai itu, saudara, bukan artinya saya selesai dengan tidak ada ujian, cobaan dan lain-lain ya. Ketika saya kembali lagi ke kamar kos saya bertemu dengan beberapa teman saya
yang masih mengajak saya untuk nih, tolong dong lintingin ganja ya kan. Ayo kita happy lagi di malam hari. Ya. Entah kenapa Tuhan buat hati saya itu sudah tidak seperti itu. Saya tidak bisa katakan dalam perkataan ini, tapi buat saudara yang juga pernah mengalami hal yang sama, pasti saudara akan mengatakan amin dengan hal ini, saudara. Karena pada saat saya ditawarkan, saya hanya bisa melihat dan saya hanya bisa kembalikan narkoba tersebut kepada teman saya. Saya kembali lagi ke kamar saya dan saya menangis. Dan saya benar-benar menangis saat itu. Kenapa? Karena saya ingin tapi Tuhan sudah buat hati saya itu tidak kepingin. Nah, ini terjadi kontra di dalam daging saya, tapi puji Tuhan, Tuhan lebih besar daripada daging saya dan akhirnya saya bisa melewati semuanya itu, dan sampai hari ini Tuhan memberikan kekuatan buat saya untuk bisa melewati semuanya. Puji Tuhan, itu tidak bisa dikatakan, kembali lagi tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, itu semua hanya bisa dirasa dengan hati dan pikiran saya, bagaimana keajaiban Tuhan yang kalau saya mau katakan dulu saya itu pemakai narkoba, bukan pemakai narkoba yang biasa-biasa, saudara ya. Saya udah lumayan banyak kalau saya saya mau katakan, karena yang saya pakai itu adalah 3 dimensi, saudara ya. Kalau saudara-saudara tahu adalah 3 dimensi itu ya. Nah, itu yang saya pakai dan itu setiap hari saya harus konsumsikan, saudara ya. Setiap hari saya harus konsumsikan. Dan puji Tuhan, ketika satu malam saya tidur, terus saya bermimpi ada sebuah tangan yang besar yang masuk ke mulut saya, dan pagi hari saya bangun dan Tuhan memberikan firman Tuhan kepada saya. Saya buka sebuah ayat, tiba-tiba ayat itu mengatakan, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 39. Garis besarnya adalah orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, dari situlah sampai hari ini, dan saya tetap mau berdoa kepada Tuhan. Saya tetap mau minta dibenarkan Tuhan. Saya tetap minta mau menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya hanya bisa berjalan dalam firman Tuhan yang mengatakan orangku yang benar hanya hidup oleh iman. Inilah yang saya pakai sampai hari ini untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan di penjara ataupun di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, dan saya bisa membagikan semua juga, sharing atas kesaksian ini juga semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih.